Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana terakhir sampai bab mungkar wal ma'ruf? Iya, sekilas sih cepat Ustaz gitu. Terakhir sampai hukumnya. Mungkar wal ma'ruf. Ustaz, gimana insya Allah mau masuk? Baik. Allah, Ustaz, gimana masuk? Rahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfirli wali walidayna wali masyaykhina wali ustadina wali musrifina wali sairil muslimina fid darain. Amin. Alhamdulillah, ikhwatul kiram, hafizakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Mustalahil Hadis, ilmu Mustalahil Hadis. Pembahasan kepada al-munkar wal ma'ruf, ya, atau hadis-hadis yang dianggap saling bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Ini adalah hanya pembahasan hadis-hadis yang ada dalam satu jalur. Tidak akan bisa didapati pada hadis yang hanya cuma satu jalur. Jadi ini pasti adalah hadis yang memiliki beberapa jalan. Jadi ikhwatul kiram, kadang kalau kita melihat hadis, kadang meskipun nomor hadisnya sama, tapi terkadang yang dimaksud adalah hadis yang sama. Jadi ketika nomor hadisnya berbeda, yang satu nomor hadis misalnya di Tirmizi sekian atau di Muslim sekian, ya, tapi sebenarnya nanti itu dimaksudkan adalah hadis yang sama. Kita melihatnya dari mana? Terkadang ya, untuk bisa membedakan ini hadis yang masih satu tema atau tema yang lain. Yang pertama adalah memang kita melihat dari sisi temanya ya, tema suatu hadis apakah itu sama atau tidak. Yang kedua adalah dari sisi rawi sahabatnya. Jadi kalau rawi sahabatnya sama, itu bisa dikatakan adalah hadis yang berbicara pada konteks yang sama. Ya, kalau rawi hadisnya sama, temanya sama, meskipun ada sedikit perbedaan lafziyahnya, ya, atau ya sedikit perbedaan lafaznya, maka itu sebenarnya adalah satu hadis yang sama, ya. Nah, dalam memahami hadis yang sama inilah, atau hadis yang satu tema, satu pembahasan atau satu matan, tetapi memiliki jalur yang berbeda,
Yang ternyata kalau kita telusuri lagi hadis di bawahnya itu memiliki cakupan perbedaan lafziyahnya. Yang perbedaan ini nanti bisa kita lihat sebagaimana tentang hadis ma'ruf. Ya, hadis ma'ruf itu apa? Lawan dari hadis yang mukhalifnya itu adalah hadis dhaif. Ya, jadi ketika ada hadis yang mukhalif atau maka yang beristilah ma'ruf kan gitu ya. Sedangkan hadis dhaif yang jadi mukhalif atas hadis yang makbul atau hadis yang sahih atau sahih rawi-rawinya, maka ini adalah hadis yang mungkar. Biasanya kita melihat dari sisi madarul isnad ya, sandaran sanadnya, madarul isnad. Jadi hadis itu terkadang punya madarnya, punya titik temu. Jadi kalau kita menemukan ada dua hadis yang berbeda itu biasanya nanti ada satu titik temu. Nah, setiap satu titik temu itu nanti kita tahu bahwa jalur-jalur yang lain dengan satu titik temu itu berarti sama misalnya. Nah, kalau yang jalur ini berbeda misalnya, hadis yang satu ini berbeda, maka kita akan tahu bahwa perbedaan ini diawali dari rawi yang mana. Ya, kalau kita meneliti sendiri, kalau kemudian kita melakukan penelitian dengan perkataan para ulama, ya, kita juga bisa ya dengan melakukan penelusuran rawi yang dimaksud yang sekian mana yang kemudian terjadi perbedaan tersebut. Ya, kurang lebih begitu ya. Kalau kita melihat suatu hadis itu terjadi kontradiksi ya muta'arridhah antara satu dengan yang lain, padahal ini kita lihat tadi memiliki kesamaan dari si sanad dan matannya ya, tetapi nanti ada yang berbeda gitu ya, berbeda entah dari sisi tadi madarnya di mana. Kita temukan misalnya ada 5 jalur, 3 jalur itu apa bahkan lima-limanya misalnya ini nanti ada pertemuan di jalur yang mana misalnya. Nah, kalau kita melihat lima-limanya ada pertemuan di jalur yang mana, terus kemudian perbedaannya di sisi yang mana, nah kita melihat dari sisi yang perbedaan tersebut. Begitu ya, kurang lebihnya. Dan sebutkan di situ ya, bahwa ini saya hanya mereview saja sebelum nanti Ustadz Yuwana masuk bersama kita. Ya, kurang lebih begitu. Jadi kalau kita melihat sisi-sisi hadis, ya kita harus bisa bedakan dulu gitu. Ini termasuk hadis yang sama atau hadis yang berbeda. Kadang hal ini juga disebutkan misalnya kalau dalam Sunan Tirmizi ya, itu dikatakan dengan fil bab ya. Hadis fil bab, hadis-hadis yang memiliki bab yang sama. Ya, hadis-hadis yang memiliki bab yang sama itu kemudian juga terkadang disebutkan sebagai hadis yang tadi ya untuk kita tahu bahwa ini hadis masih satu tema atau tidak, satu konteks atau tidak, atau satu peristiwa atau tidak. Begitu. Kadang ada kesalahan dalam memahami hadis, saya sempat ada yang biasa nge-share tulisan-tulisan ke saya, tulisan-tulisan WA lah begitu. Nah, dia ketika membahas hadis itu dibahasnya seperti Quran gitu. Itu kan memang ada penekanan ya. Ada penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayat atau konteks tersebut, teks tersebut itu kemudian diulang dalam beberapa ayat misalnya atau dalam beberapa surah yang lain. Nah, itu kan sebagai taukid atau sebagai penekanan atas pentingnya ayat tersebut kan begitu. Tetapi kalau hadis enggak, kalau kemudian didapati misalnya hadis itu diulang 2 kali atau 3 kali dalam Sahih Muslim misalnya, itu bukan berarti hadisnya itu 3 kali diulang, bukan. Tetapi 3 kali itu adalah atau 3 hadis itu adalah hadis yang sama sebenarnya, menceritakan peristiwa yang sama, tetapi tadi rawi-rawinya berbeda. Sehingga kalau dalam Sahih Muslim nanti di antara apa namanya karakteristik ya dalam Sahih Muslim adalah terkadang pengulangan itu oleh Imam Muslim dalam rangka untuk melihat mana yang sama, mana yang berbeda dari periwayatan itu terus sendiri ya seperti itu. Kalau kita lihat dari hadis-hadis yang berbeda. Alhamdulillah Ustaz Yuwana sudah bergabung ya bersama kita. Nanti insya Allah pembahasan selanjutnya oleh Ustadz Yuwana saya hanya membuka saja sampai beliau bisa membersamai kita semua. Baik, Ustadz,
Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya tadi hanya nge-review saja Ustadz. Jazakallah khairan. Seperti itu. Baik. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan kasiran Ustadz. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan tempat dan waktu kepada Ustaz Juwana Rian Tresna. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya buka dulu PDF-nya. Al-Qawaidul Asasiyah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala rasulihi alladhi istafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustamirin syarafa. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa nashur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina wa alimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nastaudi'uka ghazzata wa ahlaha sama'aha wa ardaha rijalaha wa nisa'aha atfalaha wa syababaha wa kulla shibrin fi Filastin. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wa anshurna alaihim. Allahumma la sahla illa ma jaltahu sahla wa anta tazalul hazna idha syita sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa. Tadi saya ada kendala untuk masuk lebih awal, dimulai dengan Ustadz Silmi, alhamdulillah. Dan sekarang insya Allah kita akan melanjutkan kembali topik bahasan kita masih di kitab Al-Qawaidul Asasiyatu fi Ilmi Mustalahil Hadits. Sekarang kita akan masuk di pembahasan Al-Ali wan Nazil, ya. Al-Ali wan Nazil. Baik, ini dia kitabnya. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita sudah sampai pada pembahasan al-munkar wal ma'ruf, ya. Ini asyad wal mahfuz juga sudah. Al-mudallas sudah, mubham, mu'an'an dan seterusnya, ya. Kita sudah bahas masalah itu. Dan kita
kita sekarang akan masuk di pembahasan al-an yang sanad hadirin ya, panjang dan pendeknya apa sanad. Ringkasnya begini. Ringkas baik, bismillah bismillah. Mohon maaf tadi terlempar dari Zoom. Sepertinya jaringan di tempat saya kurang bagus, jadi saya belum bisa share screen ya. Kita langsung aja masing-masing ke kitabnya, kecuali ada Iwan sekalian yang membantu untuk share screen untuk kitabnya. Baik, kita langsung lihat apa itu sanad Ali dan Nazil. Tadi sudah sampaikan bahwa sanad Ali itu sanad yang tinggi, Nazil adalah sanad yang pendek, sanad yang rendah. Maksudnya apa? Sanad yang tinggi itu artinya sanad tersebut adalah pendek, ya pendek. Adapun nazil itu kan jatuh, ya ini panjang gitu ya. Sanad itu panjang ya, dibandingkan dengan yang ali. Gitu ya. Jadi kalau kita ingat ali berarti adalah sanad yang tinggi, artinya pendek. Kalau nazil itu berarti rendah. Sanadnya itu berarti panjang gitu ya, panjang.
kita lihat sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi dharain amin ya rabbal alamin. Al-'ulu wan nuzul min awsafis sanad. Fal isnadul 'ali huwa alladhi qallat rijaluhu wa nazilu huwa alladhi kasurat rijaluhu. Ya, jelas ya. Tadi yang saya sampaikan itu. Jadi ali yang tinggi, nazil rendah, termasuk sifat-sifat sanad. Sanad yang ali adalah jumlah rawinya sedikit, sedangkan sanad yang nazil adalah yang jumlah rawinya banyak. Kalau jumlah rawinya sedikit berarti pendek. Kalau jumlah rawinya panjang berarti kalau jumlah rawinya banyak berarti panjang. Paham ya? Itu. Wal ali afdalu limaziyatil qurbi minan nabi sallallahu alaihi wasallam au minal kitabi awil imami alladhi yattasilu bihi rawi. Dikatakan di situ bahwa hadis Ali itu afdol, lebih utama daripada yang nazil itu saja. Kenapa? Karena berarti lebih pendek, lebih dekat, ya, lebih dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau lebih dekat kepada suatu kitab atau lebih dekat kepada seorang imam yang si rawi tersebut bersambung dengannya. Nah, itu ya. Itu hadis Ali berarti lebih utama daripada hadis nazil karena lebih dekat ya. Jadi kalau misalnya jadi akan acuan lah Rasulullah berarti lebih dekat ke Rasulullah ke Nabi Muhammad SAW. Itu kalau jadi acuan adalah kita dengan kitab, bisa dengan kitab Sahih Al-Bukhari atau dengan imam misalnya Imam Al-Bukhari, maka jarak kita dengan Imam Bukhari itu lebih dekat gitu daripada jalur yang lain misalnya. Ya, begitu ya. Sekarang saya ingin tanya. Misalnya kalau saya tanya antara Muwatta Imam Malik dengan Sahih Al-Bukhari, ya, itu mana yang ali, mana yang nazil? Muwatta Ali Kenapa Muwatta Ali? lebih pendek. Lebih pendek. Ya. Karena Muwatta Imam Malik itu jauh lebih awal ketimbang kedatangan Sahih Al-Bukhari kan gitu ya. Itu jelas jauh lebih pendek, maka yang pendek itu disebut dengan nazil ya. Hadis yang pendek itu nazil. Jadi memang nazil Ali ya. Jadi yang pendek itu adalah Ali. Jadi Muwatta dengan Imam Bukhari tadi mana yang lebih pendek adalah Muwatta Imam Malik. Maka Muwatta Imam Malik itu adalah hadis yang ali ya. Hadis itu yang ali. Berarti dibandingkan dengan Muwatta Imam Malik, maka Sahih Al-Bukhari itu adalah nazil. Apa? Karena Muwatta Imam Malik jaraknya lebih pendek kan. Lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik itu, ya, kelahiran Imam Malik jauh lebih awal ketimbang kelahiran dari Imam Al-Bukhari. Jadi kalau begitu maka Ali dan nazil itu membutuhkan apa? Perbandingan. Ya. Jadi harus ada perbandingan. Jadi tidak bisa dikatakan sesuatu secara mutlak, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya tanya lagi, antara Sahih Al-Bukhari misalnya dengan Imam Baihaqi misalnya, ya, mana yang ali, mana yang nazil? Sahih Al-Bukhari dengan musnad dengan Sunan Kubronya Baihaqi. Tadi antara Muwatta Malik dengan Sahih Al-Bukhari, yang ali adalah Muwatta Imam Malik, ya. Ya jelas Imam Malik itu hidup pada abad kedua Hijriah. Sedangkan Imam Malik itu hidup pada abad kedua Hijriah. Sedangkan Imam Al-Bukhari itu hidup pada abad
3 Hijriah, ya kan? Imam Malik ada pada abad kedua Hijriah, sedangkan Imam Bukhari ada pada abad ke-3 Hijriah. Jelas ya, yang ada pada abad ke-2 Hijriah itu lebih alih lah, lebih pendek, lebih dekat jaraknya dengan Rasulullah daripada yang hidup pada abad ke-3 Hijriah. Kan gitu kan? Sekarang antara Sahih Al-Bukhari dengan Sunan Kubronya Imam Baihaqi. Mana Ali, mana Nazil? Dan tahu? Imam Baihaqi itu abad ke-5 Hijriah. Ya, abad ke-5 Hijriah. Jadi mana yang Ali, mana yang Nazil? Bukhari Ali. Al-Bukhari Imam Bukhari Ali, abad ke-3 Imam Bukhari, lebih dekat dengan Rasulullah. Sedangkan Imam Baihaqi itu abad ke-5, berarti Ali. Apa berarti Nazil? Ya, berarti Nazil ya. Imam Sahih Al-Bukhari adalah Ali, kemudian Sunan Baihaqi itu Nazil. Ya, lebih panjang, ya jelas, ya wajar karena beliau baru lahir sekian abad setelah generasinya Imam Al-Bukhari, kan begitu ya. Nah, ini dapat difahami lah. Itu Ali dengan Nazil. Jadi memang butuh perbandingan. Nah, sekarang juga sama. Dalam Sahih Al-Bukhari sampai ke Rasulullah itu juga dalamnya ada yang misalnya 5 rawi, 4 rawi, tapi ada juga yang 3 rawi. Itu disebut dengan sulasiatnya Imam Al-Bukhari. Jadi artinya ada sanad yang alinya, ada yang nazilnya dalam Sahih Al-Bukhari sendiri. Jadi jarak antara Imam Bukhari kepada Rasulullah dalam setiap hadis itu berbeda-beda. Rata-rata kan 5 rawi sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Rasulullah. Tapi jangan salah, dalam Sahih Al-Bukhari sendiri ada yang sulasiat, riwayat-riwayat yang sulasiat, yang hanya 3 gitu ya. Itu berarti yang alinya, yang sulasiat Imam Bukhari itu alinya, yang lainnya yang 5 atau 6 itu adalah nazilnya gitu ya. Nah, itulah kurang lebih yang bisa dipahami kita dari pembahasan Ali dan Nazil. Gitu. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apalagi misalnya sekarang jarak dari kita kepada kitab bisa, atau jarak dari kita kepada imam. Ya, misalnya saya dengan guru saya, kira-kira mana yang Ali, mana yang Nazil? Jarak kepada Imam Al-Bukhari. Saya punya guru, misalnya. Saya punya guru yang jaraknya dengan Rasulullah paling dekat siapa? Saya atau guru saya? Guru. Oh, iya, jelas. Nah, dapat dipahami ya, itu logikanya gitu ya. Jelas lah gitu. Saya aja dapat riwayat hadis dari guru saya. Itu artinya pasti saya nazil di bawahnya guru saya, sedangkan guru saya itu adalah Ali. Gitu ya. Nah, dalam konteks mengambil riwayat, maka lebih baik mencari riwayat yang Ali gitu. Riwayat yang Ali selama memungkinkan. Misalnya saya kalau ngambil riwayat hadis itu kepada para muammar. Muammar itu adalah para musnid yang muammar, para periwayat hadis yang itu muammar, sudah sepuh. Karena itu adalah Ali berarti. Ya. Jangan ke yang muda. Ke yang muda itu misalnya adalah dia dapatnya dari yang sepuh juga. Makanya guru-guru saya itu yang riwayat itu adalah misalnya yang sudah muammar rata-rata. Untuk riwayat untuk menyambungkan sanad kepada para a'immah dengan jarak yang dekat. Ya. Yani usianya 80 tahun ke atas itu disebut dengan muammar. Ya, minal muammarin.
Yes. Musnid al-Mu'ammar itu usianya berapa? Usianya 80 tahun ke atas. Nah, itu baru kemudian disebut dengan apa? Baru disebut dengan musnid yang mu'ammar, ya. Begitu ya. Nah, jadi itu kalau untuk masalah riwayat. Tapi kalau untuk belajar gitu di royahnya, ilmunya ya kepada siapa saja itu saja. Kalau belajar ilmunya, belajar di royahnya itu kepada siapa? Kepada siapa saja. Yang alim, yang faqih kalau itu. Nah, makanya Imam Ahmad itu ketika ada dua majelis antara majelisnya Ibnu Uyainah dengan Imam Syafi'i itu memilih untuk bermajelis dengan majelis Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu nazir. Ada yang lebih tinggi, yang ali apa? Imam Ibnu Uyainah. Loh kok bisa? Iyalah. Imam Ibnu Uyainah jauh lebih senior. Imam Syafi'i saja adalah murid dari Imam Ibnu Uyainah. Jadi Imam Syafi'i itu mendapatkan hadis dari siapa? Dari Ibnu Uyainah. Syafi'i dari Ibnu Uyainah. Sudah pasti sanadnya Imam Syafi'i itu lebih rendah, nazil ya, daripada sanadnya Imam Ibnu Uyainah yang itu ali, tinggi, pendek jaraknya. Tapi suatu ketika ditanyakan Imam Ahmad, kenapa engkau lebih bermajelis dengan Imam Syafi'i padahal nazil, tidak memilih bermajelis dengan Imam Ibnu Uyainah padahal ali? Apa jawabnya? Di antara jawabannya adalah jika aku kehilangan majelisnya Ibnu Uyainah yang ali ya, maka aku masih bisa tambal dengan yang nazil gitu ya kurang lebih. Tapi kalau aku kehilangan majelisnya Imam Syafi'i, maka tidak ada gantinya. Kenapa? Karena dialah yang paling memahami fikih, ya, memahami fikih dari hadis tersebut. Ya, jadi kalau bicara tentang pemahaman, tidak selalu yang ali itu lebih faqih, lebih paham, ya, terkait dengan misalnya persoalan dalam sebuah hadis. Jadi kalau untuk belajar, ya belajar isinya, diroyahnya, tafakuhnya, kita bisa apa? Bisa belajar kepada siapa saja, mau yang tua, mau yang muda. Tapi kalau kita ingin mengambil riwayatnya, maka cari yang ahli, selama bisa. Kalau tidak, ya nazil lah, gitu. Ya, saya dalam beberapa kitab itu banyak sanad, baik itu yang ahlinya pun yang nazilnya, ya, baik yang ahlinya pun yang nazilnya, gitu. Yang ahli disambungkan riwayatnya, yang nazil juga disambungkan riwayatnya, mana saja, ya. Yang penting kita menyambungkan silsilah apa? Silsilah keberkahan, ya, silsilah keberkahan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk tentang hukumnya sekarang. Bagaimana hukumnya? Hukmuhu annahu qad yakunu sahihan aw hasanan aw dhaifan. Ya, tidak ada jaminan yang ali itu lebih sahih. Tapi lebih utama saja karena dekatnya dengan misalnya dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti yang ali itu udah pasti sahih. Bisa jadi yang ali itu jauh lebih, bisa ya lebih sahih, bisa juga tidak. Ya. Jadi qad yakunu bisa jadi sahih au hasanan au dhaifan, ya. Itu terkait dengan hukumnya. Baik, sekarang kita masuk ke al-mudraj. Sudah paham sampai sini? Ali dan nazil? Dapat dipahami? Insyaallah. Alhamdulillah. Al-mudraj sekarang. Qala rahimahullahu ta'ala al-mudraj minal idraj wa huwa lughatan al-idkhalu wa istilahan naw'ani mudrajul matni wa mudrajil isnad. Mudraj itu diambil dari akar kata idroj, ya, dari akar kata apa? Idroj secara bahasa berarti apa?
Al-idkhal, apa idkhal tuh? Memasukkan. Ya. Jadi kalau dikatakan idroj itu maknanya al-idkhal, yakni memasukkan. Nah, secara istilah apa itu makna dari al-mudraj? Itu nau'an, ada dua katanya. Yang pertama adalah mudrajul matan, yang kedua adalah mudrajul isnad. Ya, ada dua jenis tuh. Mudraj pada matan, ada mudraj pada isnad. Seperti apa mudraj pada matan? Wa ammal mudrajul matni fahuwa idkhalu ba'dir ruwati li alfazi zaidatin 'alal matni. Ya, bisyarti ayasilaha bil hadisi min ghairi bayani annama adkhalahu laisa minal hadis. Oh, berarti yang disebut dengan mudraj matan itu kalau adalah keberadaan seorang rawi katanya yang memasukkan lafaz lain, ya. Si rawi tersebut memasukkan lafaz lain pada matan hadis dengan syarat bersambung, ya, bersambung langsung dengan hadis tersebut tanpa penjelasan bahwa lafaz yang dia masukkan tersebut bukanlah hadis itu. Jadi itu dimasukkan oleh seorang rawi. Mudraj itu begitu. Dia bukan perkataan Nabi, bukan. Dia perkataan bisa jadi rawi siapa? Apakah itu dia adalah sahabat? Apakah dia tabi'in? Apakah dia tabi'ut tabi'in? Itu. Dan ungkapan yang dimasukkan tersebut hanya menyatu gitu. Tidak dapat dibedakan lagi mana yang idrojnya itu mana gitu. Mana yang ininya apa yang aslinya gitu, mana yang tambahannya itu nggak bisa dibedakan. Gitu ya, itu mudraj pada matan. Ya. Baik, kita lihat bawahnya. Contohnya seperti apa contohnya? Contohnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlu bi ghari Hira'in fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbud al-layali dzawat al-adad. Fa qawluhu wa huwa ta'abbud mudrajun fil hadis. Amma udah ya, gitu. Jadi contoh, lihat contoh. Kita lihat contohnya. Di situ contohnya adalah hadis dari apa? Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW katanya bertahanus di Gua Hira. Ya, bertahanus adalah beribadah selama bermalam-malam. Perhatikan redaksi hadisnya. Yakhlu ya bi ghairi hira'in fayatahannasu. Ya, fayatahannasu fihi, kemudian strip wa huwa ta'abbud. Ya, wa huwa ta'abbud. Ada kata-kata wa huwa ta'abbud di situ? Ada. Itu adalah menjelaskan tentang fayatahannasu, ya. Ya, dan dia itu Rasulullah itu adalah bertahannus. Artinya apa? Ya, dita'abbud, yakni beribadah layali dzawatal adad. Dalam beberapa hari, dan dikatakan kata-kata wa mudraj, ya. Kata-kata wa huwa ta'abbud itu adalah mudraj, tambahan sebenarnya. Perkataan siapa, ada tahu? Kata-kata ta'abbud itu perkataan siapa? Tahu nggak? Kata-kata rawi siapa? Ada yang tahu? Yaitu kata-kata dari siapa? Dari Imam Az-Zuhri, ya, Imam Az-Zuhri. Suara saya masih jelas terdengar? Jelas, Jelas, Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah. Jadi itu adalah perkataan Az-Zuhri. Kenapa Imam Az-Zuhri memasukkan kata abud? Untuk memberikan penjelasan pada orang-orang. Ya, karena tahanus itu kan mungkin nggak dipahami, maka beliau jelaskan bahwa ta'abbud, ya, ini sedang mensyarah lagi, gitu, sedang menafsirkan kata. Gitu. Apakah pertanyaan nih? Apakah memang apa namanya? Apakah yang dilakukan oleh Imam Az-Zuhri itu salah atau tidak? Imam Az-Zuhri.
Salah atau tidak yang dilakukan Imam Az-Zuhri? Tidak, Ustaz. Tidak. Kenapa? Karena beliau sedang menjelaskan. Hanya orang-orang yang mendengar atau yang meriwayatkan berikutnya menyangka, ya, menyangka bahwa itu apa? Itu adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti kita misalnya sedang menjelaskan kepada khalayak atau kepada murid-murid kita katakan misalnya ya, kalau apa tadi An Aisyah radhiyallahu anha misalnya. Nah, kita sebutkan sebagaimana yang tadi disampaikan, yang kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahlu bi ghari hira'in fayatahannasu wa huwa ta'abbud. Itu ya, kata wa huwa ta'abbud. Kata-kata wa huwa ta'abbud sesungguhnya sedang menjelaskan arti dari tahannus, ya. Dan itulah kata-katanya seorang rawi. Kemudian apa? Ini al-layali dzawatil adad. Gitu ya. Ya tidak salah, tapi yang salah itu apa? Yang menyangka bahwa itu adalah bagian dari hadis karena diucapkan tanpa ada pemisah. Seperti dalam bab wudu itu ya, ada hadis yang sangat masyhur dari Abu Hurairah kalau tidak salah ya. Atau Ibnu Abbas, saya lupa. Ketika sahabat mulia tersebut di awal mengatakan asbighul wudu'a. Itu sesungguhnya adalah perkataannya sahabat, tapi orang menyangka itu perkataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sahabat tersebut sedang mengkondisikan itu, memberikan perhatian kepada orang-orang yang berwudu. Ya. Dan itu adalah kata-kata dari siapa? Kata-kata dari sahabat, bukan kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjutkan. Sekarang mudraj isnad. Amma mudrajul isnad falahu aqsamun katsiratun fil mutawwalat. Ya, jadi yang akan kita bahas di sini ya. Karena mudraj matan itu ya tadilah, sedangkan mudraj sanad mempunyai banyak bagian yang dibahas dalam kitab-kitab yang lain yang lebih besar ya, yang mutawwalat. Kalau untuk misalnya mudraj pada sanad. Kemudian sekarang kita akan lihat yakni hukum hadis mudraj. Dikatakan di situ hukmuhu annahu kasabiqihi qad yakunu sahihan au hasanan au dha'ifan. Sama seperti sebelumnya. Bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif, bisa jadi dhaif. Gitu ya. Itu berkaitan dengan mudraj. Ya. Baik. Ini screen-nya nggak bergerak kalau di saya. Apakah bergerak di yang lain? Iya, sama Ustaz. Oh, nggak bergerak ya. Nah, siapa hostnya? Baru bergerak. Baru bergerak. Baik. Lanjut. Udah beres. Terus sekarang bab yang baru. Ya. Nah, itu dia ya, baru bergerak. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan al-mudabbaj. Ya, apa itu al-mudabbaj? Maka dikatakan di situ qala rahimahullahu taala al-mudabbaj huwa ma rawahu kullu qarinin an qarinihi yani akhahul musawi lahu fi sinni was sanadi ay al-akhdhi 'an asy-syuyukhi kariwayati Aisyah an Abi Hurairah wal aqs ya. Mudabbaj itu saling lah intinya ya. Kalau yang akron itu adalah riwayat pertemanan, jadi satu arah. Misalnya A dengan B berteman sezaman. Nah, kemudian A mengunjungi B. Gitu cukup ya? Atau A mengambil riwayat dari B. Nah, dah. Jadi itu namanya riwayat akron, riwayat dua orang yang sezaman, yang bersahabat, yang berteman, kemudian satu mengambil riwayat pada yang lain. Itu namanya akron. Nah sekarang kalau saling meriwayatkan, A mengambil riwayat dari B, B juga sama, mengambil riwayat dari A, ya kebalikan tuh, saling.
yang namanya saling atau bolak-balik disebut dengan mudabbaj ya. Maka tadi katakan mudabbaj itu apa? Marawahu kullu qarinin an qarinihi ya, itu istinya. Jadi mudabbaj adalah hadis yang diriwayatkan setiap rekan, setiap teman ya dari temannya yang lain. Yani teman yang sebaya atau satu sanad gitu, sebaya itu. Yani akhahul musawi lahu fis sinni wasat ya. Jadi dalam apa? Sin itu dalam usia, wasana dan juga dalam sanad ya. Itu ya. Dalam arti mengambil dari guru yang sama gitu, yakni al-akhdhi anisyuyukh ya, mengambil dari guru yang sama. Nah, seperti riwayat Sayyidah Aisyah dari Abu Hurairah, dan ada hadis riwayat lain kebalikannya, yakni Abu Hurairah mengambil dari Aisyah gitu ya. Aisyah dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Aisyah. Baik, gitu ya. Kemudian bagaimana hukum mudabbaj? Ya, sama aja dikatakan di situ mudabbaj itu sama seperti apa sebelumnya, annahu kasabiqihi qad yakunu sahihan au hasanan au dhaifan. Bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif. Ya, seperti paham insyaallah ya. Ini mustalahat tambahan nih sebenarnya ya. Tapi penting. Baik, lanjutkan. Silakan geser tadi mana hukumnya. Nah, ini dia tadi yang kita baca ya. Hukmuhu annahu kasabiqihi qad yakunu sahihan aw hasan aw dha'ifan. Jelas ya insyaallah ya. Ya. Kenapa gitu? Kenapa dikatakan qad yakunu sahihan aw hasan aw dha'ifan? Ya, karena pembagian hadis tersebut tidak menjelaskan terkait dengan apa? Tidak menjelaskan berkaitan dengan sahih dan dhaifnya sebuah hadis itu. Ya, sahih dan dhaifnya sebuah hadis itu apa? Ditentukan oleh 5 perkara kan. Yang pertama adalah apa? Sanadnya bersambung. Itu selalu sanad. Yang kedua apa? Hah? Yang kedua apa? Sikoh. Rawinya adil ya. Yang ketiga rawinya adalah dobit. Adil plus dobit namanya siqah ya. Siqah itu gabungan adil dan dobit. Ya betul. Apa lagi? Tidak ada syad. Nah, tidak syad lagi, tidak ada ilat. Jadi itulah yang disebut dengan hadis yang sahih. Sanadnya bersambung, tidak ada cacat, sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak ada syad, tidak ada ilat. Ya. Nah, gitu. Itu disebut dengan apa? Hadis-hadis yang terkategori apa? Eh, eh, Jadi kalau yang dimaksud dengan hadis-hadis yang sedang kita bahas ini ya memang tidak ada kaitan dengan sahih dan dhaif ya. Nanti ketika berkaitan dengan sahih dan dhaif barulah kita akan berbicara berkaitan dengan kriteria-kriteria ya dari sebuah hadis sahih yang 5 tersebut. Kalau jatuh atau gugur satu saja maka otomatis disebut sebagai hadis yang dhaif ya. Baik, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya adalah al-muttafiq wal muftariq. Ya, al-muttafiq, al-muftariq. Ini bahasan-bahasan tambahan sebenarnya. Ya, bukan bahasan-bahasan utama. Apa itu muttafiq, apa itu muftariq? Ingat, muttafiq dan muftariq itu satu topik ya, satu topik. Ya, satu bahasan yang jangan dipisahkan. Kita bahas muttafiq tersendiri, bahas muftariq tersendiri, bukan. Jangan. Itu satu kesatuan. Namanya al-muttafiq wal muftariq. Apa itu al-muttafiq wal muftariq? Jawabannya apa? Huwa mattafaqa lafzuhu wa hadhuhu wa iftaraqa ma'nahu
bi anta adada, ya bi anta adada musammahu fahuwa min qabilil mushtarakil lafzi, ya. Jadi secara makna yang disebut dengan muttafiq wal muftarik itu hadis yang terdapat nama orang yang sama bacaan dan tulisannya tetapi berbeda yang dikehendaki. Ingat, yakni mattafaqo, ada kesamaan tuh. Apanya? Lafzuhu, lafaznya, wa khattuhu, dan tulisannya sama persis. Tetapi waftaraqa ma'nahu, yakni beda maknanya, beda orangnya. Itu beda yang dikehendakinya. Gitu ya. Beda yang dikehendakinya. Gambarkan bahwa orang yang dinamakan sedemikian itu banyak gitu ya. Jadi artinya fa in ta'addada musammahu fahuwa min qabilil mushtarakil lafzi, ya. Jadi banyak apa? Banyak dari sisi apa namanya itu katakan di situ bahwa yang demikian itu masih dalam kategori mushtarak lafzi, ya, ini apa? Homonim, ya. Homonim. Jadi sama gitu lafaznya sama khotnya tapi sukunya orangnya berbeda, ya. Itu maksudnya. Jadi itu satu kesatuan. Jadi kalau kata muttafiq berarti apa? Sama tulisannya, ya, sama tulisannya, sama lafaznya. Muttafiq wal muftarik. Nah, tetapi apa? Tetapi terpisah atau beda orangnya. Ya, jadi itu maksudnya. Dibaca satu kesatuan itu. Saya ulangi lagi, al-muttafiq artinya sama, namanya sama. Ya. Jadi sama. Sedangkan wal muftarik berarti menunjukkan adanya beda gitu. Jelas ya? Muttafiq, muftariq. Nah, kemudian contoh-contoh. Seperti apa sih? Contohnya adalah di sini katakan misaluhu al-Khalil ibnu Ahmad. Contohnya adalah nama bernama apa? Rawi bernama Al-Khalil bin Ahmad. Ternyata dikatakan di situ fahada ismun li sittati askhasin. Ternyata ini adalah nama untuk 6 orang pada zaman. Ya. Jadi dikatakan Al-Khalil bin Ahmad itu ada nama yang sama gitu. Padahal orangnya apa? Beda lah orangnya. Tapi namanya sama. Ini Al-Khalil bin Ahmad. Baik, dapat dipahami sampai sini? Paham ya? Al-Khalil bin Ahmad. Jadi setiap zaman, setiap masa itu selalu ada apanya? Selalu ada nama-nama yang sama, yaitu muttafiq, ya sama. Faz dan khotnya tapi muftarik yang berbeda dari sisi itunya. Baik. Berikutnya adalah sedikit lagi ini adalah al-mu'talif wal mukhtalif. Kalau mutafiq muftarik contoh lain banyak kok. Banyak, sangat banyak. Silahkan baca lagi yang kitab-kitab yang jauh lebih tebal, yang lebih besar ya. Nah, sekarang beda sedikit nih kalau yang mu'talif wal mukhtalif. Sama, mu'talif itu apa? Sama, mu'talif itu. Ya, kalau mukhtalif ya beda. Artinya apa? Ada kesamaan, ya, ada kesamaan. Namun kesamaannya itu terdapat pada ini saja, pada tulisannya gitu. Tapi ketika dibaca beda gitu. Bacanya beda. Ya. Contoh misalnya dikatakan di sini al-mu'talif wal mukhtalif huwa alladhi ittafaqa min jihatil khatti wal kitabah wa ikhtalafa min jihatil lafzi. Dikatakan di sini bahwa yang dimaksud dengan mu'talif wal mukhtalif adalah
alladzi tafaqa min jihatil khatti wal kitabah. Oh, berarti sama tuh. Ya, sama dari sisi khat dan kitabnya sama. Wa ikhtalafa min jihatil lafzi. Tapi ikhtilaf ya dari sisi apa? Dari sisi lafaz. Jadi ketika dilafazkan baru beda kerasa. Tapi kalau nggak dilafalkan itu nggak kerasa bedanya. Contohnya adalah di sini apa? Lihat coba di bawah misalnya apa hamzah sin ya dal. Gimana kita cara bacanya? Ya, usaid. Nah, ternyata ada juga yakni asid ya. Jadi ada asid, ada usaid. Secara tulisan sama nggak? Sama. Hamzah sin ya dal. Padahal yang maksud adalah berbeda. Ya. Baik, berikutnya adalah apa? Contohnya adalah antara Hamid dengan Humaid. Hamid dengan Humaid itu bisa berbeda dan itu eh, ya itu jangan ketukar-tukar nanti gitu ketika kita membaca Amaroh, Umaroh atau Aimaroh. Nah, orang yang berbeda. Jadi begitu ya, seperti paham insya Allah ya. Baik. Berikutnya dari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tadi sudah baca cara mu'talib dan mukhtalif ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke pembahasan yang berikutnya yakni maklub ya, maklub. Yang tadi udah tergambar ya antara Asid, Usaid, Hamid, Humaid. Ya, kemudian Aimarah dengan Umarah. Aimarah dan Umarah. Nah, itu apa itu? Oh, panas. Panas pembentukan standar. Salah serif mungkin kayaknya. Baik, sekarang kita maklub. Baik, sampai di sini terakhir muttafik dan muftarik, kemudian mu'talib dan mukhtalif bisa dibedakan? Dapat dipahami? Allah. Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat dipahami, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke pembahasan hadis, yakni maklub ya. Kita perhatikan apa itu maklub. Qala rahimahullahu taala al-maqlubu huwa al-hadisul ladzi waqa'a fi matnihi aw fi sanadihi taghyirun bi ibdali lafzin bi akhara aw bi taqdimin wa ta'khirin wa nahwi dzalika. Baik, itulah maklub secara apa? Secara makna itulah maklub. Jadi hadis yang apa? Yang alladzi waqa'a yang terdapat pada matannya atau pada sanadnya taghyir ya ini perubahan. Itu maklub ya. Hadis maklub adalah hadis yang terjadi perubahan dalam sanad, dalam matan juga sanadnya. Lewat apa? Lewat pergantian lafaz dengan lafaz lain atau dengan mendahulukan yang mengakhirkan apa? Lafaz atau yang semacam lainnya. Ya. Nah, hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dikatakan di sini bahwa berkaitan dengan maklub ini berarti ada taghyir. Oh iya, taghyir. Berarti ada ibdal lafaz yang lafaz lainnya bisa jadi. Berarti ada takdim wa ta'khir, ketukar-tukar mana yang depan mana yang belakang, iya bisa jadi. Ya. Ya. Kemudian katakan di situ bahwa ada jenis-jenisnya ya. Wa huwa naw'an al-awwalu al-qalbu fi sanad
wa suratuhu, yani ayuqaddima wa yuakhira isma wa yuakhira isma rawi wa dzalika bi ayyakuna al-aslu ka'bu bin murrah masalan fayaqulu marratu bin ka'b, gitu ya. Jadi katakan tadi ada berapa? Ada dua jenis kan. Pertama adalah dalam bentuk yuakhiru ismur rawi, ya. Jadi dengan apa tuh? Poin pertama adalah mendahulukan dan mengakhirkan nama rawi. Hal itu semacam nama asli seorang rawi, ya misalnya contohnya Ka'ab bin Murrah tadi ya. Ka'ab bin Murrah, Ka'abu bin Murratin masalah. Kemudian fayaqul marratun fil usbu. Jelas ya, itu maklub, ketukar tuh antara Ka'ab bin Murrah atau Murrah bin Ka'ab. Jelas ya sampai sini ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya ada yang jenis yang kedua, yakni an yakunal hadisu masyhuran an rawin minar ruwati wa masyhurun bisnadin ma fayubaddilu bitanzirihi fi tabaqatin minar ruwah. Wadzalika mislu hadisi masyhurin bisalim bin Abdullah bin Umar fayabdiluhu binafi'in ma'annahunna tabi'an. Ya. Jadi apa artinya Wardo ini? Ini sebuah hadis yang telah yang telah terkenal gitu ya, diriwayatkan oleh rawi, atau sebuah hadis yang terkenal dengan sanad tertentu. Jelas ya. Lalu rawi itu ditukar dengan temannya yang sebanding atau masih satu masa. Nah, hal itu seperti hadis yang telah diriwayatkan terkait dengan Salim bin Abdullah bin Umar, lalu digantikan oleh Nafi', yang keduanya adalah tabi'in. Baik, ya. Misalnya tadi adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan adanya perubahan gitu. Padahal sanadnya itu adalah misalnya sampai dengan ini tertentu ya, waktu ini tertentu. Nah, jadi misalnya tadi seperti hadis yang dikenal oleh Salim bin Abdullah bin Umar bin, lalu diganti dengan Nafi', yang keduanya adalah tabi'in. Nah, ya, itu namanya maklub ya. Nah, kemudian itu maklub pada apa itu? Maklub pada sanad ya. Sekarang kita lihat bagaimana maklub pada matan ya. Bagaimana maklub pada matan. Atsani al-qalbu fil matan, yakni maklub pada matan. Ya. Yani al-qalbu fil matni huwa ayyaj'ala kalimatan minal hadisi aw kalimatin min ghairi mawdi'iha al-mashhur ya. Yani min ghairi hadiriha al-mashhur. Wa mislu hadisi Abi Hurairah inda Muslimin fi sab'atil ladzina yuzilluhumullahu fi dhilli arashihi wa fihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ya. Perhatikan kita semua, yakni yang berikutnya adalah udraj atau manaki pada matan ya. Nah, dikatakan di situ bahwa qalb, yakni maklub yang terjadi pada matan adalah hadis di dalamnya terdapat kata atau beberapa kata yang ditempatkan pada selain tempatnya yang sudah yang sudah dikenal gitu. Nah, seperti
Seperti hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim tentu 7 orang yang ya, jadi kata situ apa taklid pada atau qalab pada matan itu adalah hadis yang di dalamnya terdapat apa kata atau beberapa kata yang ditempatkan pada selain tempatnya yang sudah dikenal gitu. Seperti apa di situ adalah seperti misalnya hadis riwayat Abu Hurairah ya dalam sebuah naungan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah bayang-bayang arasy-Nya. Nah, di sana terdapat lafaz di antaranya adalah dan seseorang yang bersedekah dengan sepenuh sedekah lalu dirahasiakannya sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang ia tampakkan oleh tangan kirinya. Itu namanya adalah taqallub. Perhatikan coba teks hadisnya. Rajulun seseorang tasaddaqa yang bersedekah bisadaqatin dengan sedekah. Ini fa'akhfaha. Nah, itu dia. Ya. Ada fa'akhfaha. Ada lagi fa'akhfiha gitu ya. Bukan ya. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Jadi seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah yang kemudian dia itu menyembunyikan, meriwayatkan ya. Menyembunyikan sedekahnya tersebut hatta sampai katanya la ta'lamu yaminuhu si tangan kanannya itu tidak mengetahui ma tunfiqu shimaluhu apa yang diinfakkan oleh tangan kiri. Berarti ada suami ada 2 riwayat ya, ada 2 kata bahwa tangan kanan tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kiri atau tangan kiri yang tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanan. Mana yang benar? Yang benar adalah yang kedua lah ya, tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanan karena kebiasaan itu kalau makan kalau apapun atau bersedekah itu pakai tangan kanan kan. Yang baik-baik kayak makan, minum, sedekah itu dengan tangan kanan. Berarti yang tepat itu apa? Yang tepat itu tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Paham maksud ini? Tuh kan redaksinya apa? Redaksinya adalah tidak mengetahui apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh tangan kanan gitu. Harusnya adalah tangan kiri yang tidak tahu apa yang diinikan oleh tangan kanan ya. Itu dikatakan situ fahadha mimman qala ba'ala ahadi ruwati sahwan wa innama huwa hatta la tariku yaminuhu li'anna al-yamina hiya allati tunfiqu gitu. Baik gitu ya. Jadi jelas di situ dikatakan bahwa yang benar itu adalah apa? Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Li'annal yamana hiya allati tunfiqu. Li'annal yamin apa? Li'annal yamin allati tunfiqu. Karena si tangan kanan lah yang itu menjadi yang menyedekahkan sesuatu gitu. Baik, jelas ya insyaallah ya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah yajibu radduhu ila aslihi ats-tsabit wal 'amalu bidzalika al-asli ats-tsabit. Nah, jadi dikatakan di situ wajib untuk apa? Radduhu ila asli tsabit. Ya berarti wajib untuk apa?
Wajib untuk mengembalikan kepada asalnya dan mengamalkan yang asal ya tersebut gitu. Dan mengamalkan yang asal dan sabit yang telah kokoh tersebut. Ya. Baik, itulah terkait dengan pembahasan apa tadi maklub, kemudian mu'talib, mukhtalif, muttafiq, muftarik ya. Itu maklub. Jelas ya insyaallah ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada hadis mudtarib. Sampai di sini dulu, ada yang mau sampaikan? Ada yang mau sampaikan? Belum waktunya berakhir. Ada yang belum jelas? Ada yang belum paham? Nah, jadi kalau bicara tentang maklub itu berarti sesungguhnya hadis tersebut apa namanya hadis yang eh, apa namanya hadis yang doif ya, artinya gini, redaksi yang tertukar tadi itu salah gitu, harus ditolak. Makanya kita harus kembalikan kepada redaksi yang belum tertukar ya, itulah poinnya insyaallah. Nah, kita akan masuk ke mudharib namun khawatir waktu nggak cukup. Silakan diskusi dulu, diskusi. Paham ya, maklub paham ya. Banyak hadis maklub banyak. Ada hadis maklub yang maklubnya di awal, ada yang maklubnya di tengah, ada yang maklub di akhir. Itu macam-macam maklub itu. Ada yang di awal matan, ada yang tengah matan, ada yang di akhir matan. Ya. Baik, saya kira cukuplah kalau tidak ada lagi. Ada yang bertanya, boleh langsung atau boleh via chat, boleh. Kita lihat di chatnya nggak ada juga ya. Baik, cukuplah sampai di sini. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik ya, sedikit-sedikit tapi paham. Kita mengenal terkait dengan jenis-jenis hadis Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan akhiri. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.